Melanjutkan chapter sebelumnya, di mana para monster telah menyerang para penduduk Elbap. Di saat yang bersamaan di Niflheim, Goldberg, Zoro, dan juga Sanji sedang berburu daging, dan mereka bertiga pun bertemu dengan Grogisaurus melihat monster buruan. Ketiganya pun lantas bersiap untuk menangkapnya, sehingga terjadilah pertarungan, di mana memperlihatkan Goldberg yang sedang berhadapan dengan Grogisaurus. Dengan tangan kanan, Goldberg memegang senjata dan tangan kiri memegang perisai untuk menghalau serangan dari Grogisaurus tersebut. Lalu dengan kekuatan perisainya, Goldberg pun mampu menahan serangan dari Grogisaurus. Dengan tertahannya serangan Grogisaurus tadi, lantas Goldberg pun berteriak kepada Zoro dan Sanji untuk menyerang Grogisaurus tersebut. Lalu memperlihatkan Sanji yang sedang membantu menopang Zoro dengan kekuatan kakinya agar serangan Zoro dapat menggapai Grogisaurus. Sontak serangan Zoro pun telak mengenai Grogisaurus, sehingga Grogisaurus tersebut terbelah menjadi dua bagian. Dengan tumbangnya Grogisaurus, Sanji pun berkata, seharusnya ini cukup untuk semua. Bahkan bagai bangsa raksasa pun, hewan ini tergolong sangat besar. Mendengar perkataan Sanji, Goldberg pun menambahkan, daging Grogisaurus enak banget loh. Meski cukup sulit dimasak karena lemak di bawah kulitnya sangat tebal, tapi dagingnya sangat lezat jika dimasak menggunakan sake. Di sela perbincangan Goldberg dan Sanji, tiba-tiba Zoro menyela obrolan mereka karena penasaran dengan perisai yang terlihat kelelahan karena digunakan untuk menahan Grogisaurus. Zoro pun bertanya kepada Goldberg, omong-omong, sebenarnya dia ini apa? Pemilik buah iblis ya? Dengan melirik ke arah perisai, Goldberg pun menjelaskan, dulu jiwa ayahku dimasukkan oleh Big Mom ke dalam benda itu karena dia mencoba untuk menghabisinya. Mendengar kata Big Mom, Zoro dan Sanji pun terkejut karena ternyata awal mula kekuatan perisai tersebut adalah ulah dari Big Mom. Lalu mereka bertiga pun beranjak pergi dengan memanggul Grogisaurus buruan tadi. Sembari memanggul Grogisaurus, tiba-tiba di tengah perjalanan Zoro pun kembali bertanya kepada Goldberg perihal perisai tersebut. Berarti dia mirip dengan Zeus ya? Mendengar pertanyaan Zoro yang menyinggung soal Zeus, Goldberg pun terkejut karena Zoro ternyata tahu tentang Zeus. Dan Goldberg juga membenarkan perihal pertanyaan Zoro, bahwasanya perisainya sama dengan Zeus, yang biasanya dipanggil dengan Homis. Goldberg pun kembali menambahkan bahwa Zeus adalah perwira terkuat di antara para Homis. Lalu memperlihatkan keadaan Loki yang sedang dirawat oleh Gert dan dikelilingi oleh Luffy, Hairudin, dan juga Road. Dengan tetap menyilangkan tangan, Hairudin pun berkata kepada Loki, orang dari pemerintah dunia ada di sini. Jadi, mereka yang sudah menghajarmu sampai babak belur seperti ini. Dengan masih menahan sakitnya, Loki pun membenarkan pertanyaan tersebut. Lalu Hairudin kembali berkata, pasti mereka ingin balas dendam padamu karena kau sudah membuat kekacauan di luar sana. Mendengar perkataan Hairudin, Loki pun berteriak, jangan asal bicara. Kalau aku harus berhadapan dengan orang seperti mereka saat melakukan invasiku, pasti sekarang aku sudah menjadi raja dunia. Di sisi lain Luffy yang sedang duduk pun bingung dan berkata, kesatrianya, pemerintah dunia. Di saat mereka sedang asiknya berbincang, tiba-tiba Goldberg, Zoro, dan Sanji datang membawa daging buruan. Dengan Zoro seperti biasa menyombongkan dirinya di depan Sanji. Dengan muka kerennya, Zoro pun berkata, akulah yang sudah menghabisinya. Mendengar perkataan si Marimo, Sanji pun menjawab, ya, aksimu sebagai sebatang brokoli yang terbang di langit sungguh mengesankan. Menghiraukan pertengkaran Zoro dan Sanji, Goldberg pun bertanya kepada Stensen tentang persiapan memasak. Lalu terlihat Stensen yang sudah siap dan sedang membawa batang pohon untuk dijadikan api guna memanggang dagingnya. Dan mereka pun memanggang daging tersebut. Ketika dagingnya sudah matang, dan Luffy melihat Loki mungkin kesulitan untuk mengambil dagingnya dikarenakan lukanya. Dan sedang terkapar, Luffy pun berinisiatif mengambilkan daging panggang
untuk dimakan Loki dengan cara yang unik, yaitu dijejalkan ke mulut Loki, walaupun daging itu masih panas. Sontak hal tersebut membuat Loki pun berteriak, "Puanas!" Melihat kelakuan Luffy, Gert pun berkata, "Luffy, nanti luka-luka Loki terbuka lagi loh." Dengan masih kepanasan karena ulah Luffy, Loki pun berteriak dengan marah kepada Luffy, "Keparat, kau ini mau membunuhku ya?" Menghiraukan kemarahan Loki, dengan santai Luffy pun berkata, "Oh, sepertinya kau sudah baikan. Pokoknya, sekarang kau makan saja dulu supaya cepat sembuh." Mendengar itu, dan tanpa basa-basi lagi, Loki pun makan dan dengan posisi yang masih terkapar. Karena merasa kesusahan makan sambil tertidur, Loki meminta bantuan agar tubuhnya diangkat supaya dapat menelan makanannya lebih mudah. Namun naas, Loki keburu keselek makanannya. Melihat Loki keselek makanan, Luffy pun bergegas berlari dengan maksud mengambilkan sup untuk Loki. Lalu memperlihatkan Luffy dengan berlari dan dengan membawa sepanci besar sup yang masih mendidih menuju ke arah Loki. Melihat tingkah Luffy dengan kesal, Loki pun berteriak, "Kenapa kau malah membawa sup yang masih mendidih? Jangan mendekat!" Loki pun tertimpa sup panas dan langsung terkapar. Melihat ulahnya dengan polos, Luffy pun meminta maaf kepada Loki. Namun anehnya Gert malah memberikan acungan jempol kepada Luffy atas kejadian tersebut. Lantas Sanji yang melihatnya pun mempertanyakannya, dan ia pun berbincang kepada Zoro perihal kenapa Loki sebegitunya dibenci oleh para raksasa Elbap. Dan Zoro pun teringat tentang ucapan Loki kepada Luffy, bahwasanya Loki mengetahui tentang keberadaan rambut merah Shanks dan berjanji akan mengatakan keberadaan si rambut merah Shanks kepada Luffy. Namun sampai saat ini Loki belum mengatakannya. Atas hal tersebut Zoro pun meragukan ucapan Loki, dan Zoro berpikir bahwa Loki mungkin saja membohongi Luffy. Mendengar perkataan Zoro, Loki pun menepisnya. Loki berkata bahwa perihal keberadaan si rambut merah Shanks, ia tidaklah berbohong. Namun tentang ia tidak mengatakannya sampai saat ini, karena Loki enggan. Ia merasa tidak ada untungnya baginya, karena borgol di kakinya juga tidak kunjung dilepaskan. Sembari tetap mengunyah daging, Loki pun tak menyangka bahwa Luffy sangat ingin bertemu dengan si rambut merah. Dan ia juga mengatakan bahwasanya dia juga tahu rasanya mengagumi sosok bajak laut di waktu kecil. Mendengar pernyataan Loki, sembari tetap mengunyah daging, Luffy pun berkata, "Kau bicara seolah kau mengalami hal yang sama denganku." Mendengar perkataan Luffy, Loki pun membenarkan bahwa ia juga pernah mengalami hal yang sama, dan Loki juga mengatakan tentang penyesalannya karena ia dipertemukan dengan sosok bajak laut tersebut di waktu kecil. Lalu memperlihatkan kenangan Loki kecil yang sedang berbicara dengan sosok siluet. Di saat itu, Loki kecil pun mengatakan kepada sosok siluet tersebut untuk membawa dirinya bersamanya. Namun, sosok siluet tersebut menolak karena kedatangannya di Elbap, bukan untuk menemui bocah sepertinya. Lantas penolakan tersebut membuat Loki kecil marah dan langsung menantang sosok siluet tersebut untuk berduel, lalu memperlihatkan Loki kecil yang sudah terkapar atas duel tersebut. Dalam duel, sosok siluet lain pun mengatakan, seharusnya tidak perlu sampai menggunakan benda tajam hanya untuk menghadapi anak-anak. Mendengar perkataan itu, siluet yang sudah menghajar Loki pun berteriak, "Kau diam saja, Newgate." Lalu adegan membawa kembali ke masa sekarang, di mana Loki kembali melanjutkan cerita penyesalannya, dan ia pun berkata, "Aku telah dilahirkan di zaman yang salah." Sementara itu di sisi lain Pulau Elbap memperlihatkan para raksasa yang dikepung oleh para monster yang diciptakan oleh Killingham berdasarkan mimpi dari anak-anak. Menghadapi kepungan para monster tersebut, Dory dan Brogy sangat bersemangat. Karena bagi mereka, monster-monster tersebut tidak begitu membuat mereka gentar. Skopper Gaban berduel dengan monster yang berdasarkan mimpi anak-anak itu adalah Loki. Dengan kedua kapaknya, Skopper Gaban menyerang monster tersebut, dan dengan mudah serangannya telak menumbangkan monsternya. Menurut Gaban,
Untung saja monster-monster tersebut hanyalah imajinasi dari anak-anak. Jika saja monster tersebut bukan dari imajinasi anak-anak, mungkin monsternya akan sedikit lebih kuat. Sembari menyeka keringatnya, Gaban bergumam. Menurutnya, jika Elbap saja tidak bisa menjadi tempat yang aman, maka rakyat dunia mungkin saja akan tamat. Lalu di sisi lain Pulau Elbap, pada saat yang bersamaan terlihat regu pemadam kebakaran yang sedang berusaha memadamkan api yang mulai membesar, di mana api-api tersebut adalah tujuan akhir anak-anak yang berjalan tertidur. Melihat hal tersebut, lantas Saul pun mengucapkan terima kasih karena berkat mereka setidaknya api-api tersebut sudah ditangani. Lalu terlihat Saul yang berhasil menumbangkan salah satu monster dan berdiri di atas monster yang sudah dikalahkannya. Dengan melambaikan tangan, Saul pun memberi isyarat kepada regu pemadam bahwasanya anak-anak yang berjalan tertidur tadi sudah hampir memasuki kobaran api. Mendengar isyarat dari Saul, regu pemadam pun mengatakan bahwa mereka sudah membuka tuas keran maksimal. Namun kobaran apinya tak kunjung padam. Lantas hal tersebut membuat Saul semakin panik dan memohon agar apinya semoga lekas padam. Melihat kejadian tersebut, anggota kesatria dewa yaitu Somers pun tertawa. Dengan pandangan masih tertuju ke arah anak-anak yang berjalan ke kobaran api, Somers pun berbicara kepada Gunko bahwa apa yang terjadi jika anak-anak itu memasuki kobaran api. Dengan tatapan dingin, Gunko pun berkata bahwa panas api akan membuat mereka terbangun. Lalu mereka akan memanggil orang tua masing-masing dengan jeritan yang pilu. Dan pada akhirnya mereka akan dilahap oleh api sampai tulang belulang. Melihat api yang tak kunjung padam meski regu pemadam sudah membuka tuas maksimal, Saul pun semakin panik. Lalu ia pun berlari mengejar anak-anak dengan maksud menghentikan mereka. Tiba-tiba, dari arah lain, tanpa sepengetahuan mereka, datanglah Jin B dengan kekuatannya memadamkan api tersebut. Melihat aksi heroik tersebut, Nami, Usopp, dan Brook pun terkagum-kagum oleh aksi Jin B. Lantas dengan padamnya api tersebut membuat semuanya pun gembira sekaligus lega. Namun meskipun apinya sudah padam, anak-anak masih belum terbangun dan masih berjalan sembari tertidur. Dari arah lain, para raksasa yang melihat apinya padam bersorak ramai menyerukan kekeguman mereka terhadap regu pemadam Elbap. Di balik kekaguman yang lain, justru regu pemadam kebingungan karena mereka menganggap bukan mereka yang berhasil memadamkan apinya. Di sisi lain, Robin dan Chopper menyadari dan mengetahui siapa yang memadamkan apinya. Lalu di atas kapal, Colon juga terkagum-kagum akan aksi heroik yang dilakukan Jinbe. Di atas kapal Kolon pun mengatakan meski dirinya dibenci oleh anak-anak lain, tapi baginya mereka tetaplah teman-temannya. Mendengar pernyataan Kolon yang dengan tulus, Nami pun menanggapinya dengan tersenyum dan berkata, "Kau baik sekali yang Kolon." Dengan gembira Kolon pun membenarkannya bahwa dia adalah anak yang baik. Tiba-tiba, di tengah kesenangan mereka, Gunko pun muncul dan bersiap menyerang mereka. Lantas kemunculan Gunko yang secara tiba-tiba membuat Kolon, Nami, Jinbe, Brook, dan juga Usopp pun kaget.